Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan juga partner saya. Saya Indra Bekti Halo, tentunya. Kak, apa kabar, Kak? Senang sekali Anda bisa bersama kami di sini dan tentunya akan mendapatkan informasi-informasi mengenai hidup yang sehat pastinya. Betul sekali, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang kecil Ya. tapi banyak manfaatnya Kak Bekti. Kecil tapi banyak manfaatnya. Apa coba? Apa sih ya? Kecil banyak manfaat. Apa biji-bijian? Nah ini atau adalah ikan teri. Kak ikan Bekti, teri? ya kan, suka dong ikan teri. Oh, oke. Suka banget ikan teri. Suka banget, Emang kan? ada manfaatnya? Banyak manfaatnya, kita akan bahasnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut. Pemirsa, teri adalah salah satu boga bahari yang sangat difavoritkan banyak orang. Ikan berukuran mungil ini sangat populer dan bisa diolah dalam banyak jenis masakan. Di tanah air, hidangan berbahan teri bahkan hingga ratusan. Ada sambal teri, teri kacang, tumis hingga sayur dengan campuran teri di dalamnya, dan masih banyak lagi. Beberapa jenis teri yang kita kenal di tanah air adalah teri basah atau kering, yakni teri Medan, teri jengki, dan teri nasi, dengan bentuk juga ukuran dan pastinya harga yang berbeda pula. Teri umumnya banyak ditemukan di wilayah pinggir pantai Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia, dan dikategorikan sebagai ikan berminyak. Teri biasa kita dapatkan dalam bentuk kering yang sudah diasinkan agar awet dalam waktu lama. Ada juga yang dikemas dalam minyak atau larutan garam. Uniknya, meski ukuran teri hanya sekitar 3 cm, namun rasanya cukup asin dan bahkan bisa membuat masakan menjadi lebih gurih. Lalu, adakah kandungan nutrisi dalam ikan teri? Amankah teri dikonsumsi setiap hari? Dan bagaimana cara mengolah teri agar manfaatnya bisa didapatkan dengan utuh? Kita cari tahu jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu dia tadi pemirsa ya. Sebenarnya tuh ada nggak sih manfaat dari ikan teri itu? Nah, kalau gitu kita langsung aja ya bertanya-tanya dengan pakarnya. Tapi ini terinya tuh teri yang kayak gimana sih Nah, sebenarnya? biasanya kan suka yang udah diasinkan kan. Nah, kita akan membahas lagi ya bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dok. Apa kabar, Dok? Kabar baik, sehat selalu. Aduh, ngomongin ikan teri aku jadi pengen makan ikan teri nih jadinya. Dan ternyata banyak apalagi di jenis. balado gini ya. Balado teri, bener. Enak banget Dan ternyata tuh. banyak ya kalau bukti di depannya. Nah, ini sebenarnya kandungannya ada apa aja nih, Dok? Ya, ikan teri baik. ini? Jadi kalau kita bicara ikan teri ini, lihat ada yang bentuknya basah, tapi Basah, ada yang bentuknya kering ya. Oke. Kalau yang kering ini artinya dia sudah diawetkan menggunakan garam. Artinya di sini ada unsur tambahan garam. Iya. Ya. Kalau yang ini adalah bentuk yang segar. Ya ini bentuk yang segar. Bentuk yang segar. Tapi ada juga yang namanya, ini kan terinya agak besar nih. Iya. Ada juga teri nasi. Jadi bentuknya basah, Ya, tapi teri nasi kecil-kecil. seperti kecil-kecil gini. Nah, ini sering sekali dibikin untuk bakwan, biasanya yang basah itu ya. Iya. Nah, sekarang bicara mengenai ikan teri, apa sih manfaatnya? Iya. Apa bedanya dengan ikan-ikan yang lainnya? Betul. Ya. Nah, ikan teri ini biasanya kita konsumsi bersama dengan tulangnya. Oh, betul. Nah, dan kita tahu kalau kita di sana ada unsur tulang, artinya unsur kalsiumnya ikut dikonsumsi. Ya, jadi teri ini kalau secara kalori sama dengan ikan-ikan basah lainnya, misalnya ikan kembung, ikan tuna, salmon dan kawan-kawannya itu kurang lebih sama, ya. Tapi bedanya adalah kandungan proteinnya dia juga lebih baik. Jadi dalam 100 gram kira-kira bisa mengandung sampai 17 gram protein. Kemudian kandungan kalsiumnya yang paling baik sebetulnya. Dalam 100 gram ikan teri baik basah maupun kering, kurang lebih dia mengandung sekitar 1000 mg kalsium. Nah, kalau 100 gram itu berapa banyak sih? 1 sendok kah? Segenggam kah? Iya. Berapa tuh, Dok? 1 sendok makan teri basah ya, 1 sendok makan kira-kira 15 gram. Kalau 100 gram seberapa tuh, Dok? 7 sendok makan. 7 sendok sendok makan. makan. Itu sudah memberikan kira-kira 1000 mg kalsium. Oke. Nah, dokter, ini ada fakta mitos ya, Dok ya. Katanya nih konsumsi ikan teri baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Pertanyaannya, Kok bisa, Dok? kok bisa ya? Ternyata ikan teri kecil-kecil gini, cabai rawit loh ya. Iya. Dia kaya selain protein, dia kaya akan lemak yang baik, yaitu omega 3, EPA, dan DHA. Nah, EPA
Kelapa ini kita tahu mempunyai efek yang sangat bagus untuk kesehatan jantung karena mempunyai efek sebagai anti-inflamasi. Jadi kalau kita bicara kesehatan jantung, artinya kita bicara mengenai kesehatan endotel pembuluh darah. Jadi kalau darah kita ada pembuluh darahnya, di situ ada lapisan halusnya yang di bagian dalamnya, lapisan dalamnya. Lapisan dalam ini harus sehat. Nah, salah satu yang bisa mengurangi proses inflamasi atau proses peradangan di daerah sana adalah efek dari omega 3. Dan ternyata dia banyak sekali pada ikan-ikan teri seperti ini. Wah, ternyata bagus ya untuk kesehatan jantung. Nah, kemudian fakta mitos selanjutnya dok. Konsumsi ikan teri itu baik untuk kesehatan mata. Fakta atau mitos dok? Nah, ini juga fakta. Fakta juga. Pertanyaannya kok bisa? Iya. Ikan teri tadi udah tahu ya, kaya protein, kaya kalsium, kaya minyak yang baik, omega 3 ya, EPA, DHA. Ternyata dia kaya vitamin A. Nah, kita sering sekali kalau bicara vitamin A apa sih sumbernya? Wortel. Nah, itu adalah jenis vitamin A yang berasal dari beta karoten. Jadi kalau bicara vitamin A sumbernya ada dua, ada produk hewani maupun produk nabati. Nah, yang banyak dikenal awam adalah produk nabati, yaitu si wortel, pepaya, labu kuning, gitu ya. Sedangkan produk hewani ini jarang orang tahu. Nah, salah satunya ternyata ada di ikan teri ini. Baik. Nah, dokter, ini seberapa banyak sih dok kita harus konsumsi untuk mendapatkan manfaat itu tuh dok? Ya, biasanya kita berikan boleh sampai 3 kali 1 porsi sehari. Satu porsinya kira-kira kalau ikan teri basah, ikan teri kering ini 1 sendok makan 15 gram. Begitu. Nah dok, ini pasti ditunggu-tunggu juga nih oleh masyarakat luas bahwa ini fakta atau mitos mengenai mengkonsumsi ikan teri itu adalah meningkatkan kesuburan pria. Itu fakta atau mitos? Jangan jawab dulu dong. Dokter udah mau jawab, tapi ini penonton udah pada mau tahu nih ya. Tapi sesuatu loh ya, biar penasaran. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.